Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayatullah kaifahalukum? Alhamdulillah. Baik. Sabahul khair. Sabahun nur. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dibimbing oleh ketua kelasnya. Allahumma qul a'udzu bisabah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Selanjutnya, Ustaz akan mengabsen terlebih dahulu. Reza Mahendra, Hadir. Zaki Adri, Hadir. Muhammad Zaki Zikri, Hadir. Rangga Bari, Hadir. Bintang Gewani, Hadir. Ziaul Hakim, Hadir. Hafiz Syafiq, Hadir. Ramzi Putra, Hadir. Naufal Fauzan, Hadir. Naufal Aldo, Torik Fauzan. Hadir. Alhamdulillah, lengkap semuanya. Alhamdulillah. Dari yang sakit. Alhamdulillah. Oke, baik. Pada pagi hari ini untuk pembelajaran Al-Quran dan hadis. Baik, pada semester 2 ini untuk di kelas 11, adapun materi di semester 2 ini yakni betapa besarnya tanggung jawabku terhadap keluarga dan masyarakat. Sebelum kita masuki bab baru kita ini, apa sih yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Zia? Tahu Zia? Bertanggung jawab itu ialah bisa menjaga diri sendiri, bisa menjaga yang lain, bisa menjaga sesama. Itulah yang namanya tanggung jawab. Mumtaz. Ada yang bisa nambahin lagi? Bintang Geopani. Aina, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Kita berani melakukan sesuatu dengan satu hal yang bertanggung jawab. Oke, baik. Mumtaz. Oke. Makna tanggung jawab. Makna tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Dan tanggung jawab ini bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah suatu kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan. Kita garis bawahi. Artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Karena kita manusia, sifatnya manusia itu harus melakukan apa? Rasa toleransi, bertanggung jawab, dan rasa apa? Empati terhadap sesama manusia yang lain. Saling hidup bersosial. Gitu.
Sebagaimana ayat Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Torik Fauzan. Ayo Torik. Ikro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan an-nasu wal ijaratu 'alayha malaikatun wiladun syidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang kita dapat pahami dalam ayat surat At-Tahrim ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, maknaku ku maknaku peliharalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu, naro, dari api neraka, wa quduhan nasu, dan bahan bakarnya wal hijarah, alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi di sini Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu baik-baik dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita sebaik-baik mungkin dari hal apa aja, dari hal tercela yang dapat membuat kita merasa berdosa. Kita ini hidup di dunia ini harus benar-benar dengan apa segala yang kita lakukan nanti, dengan segala apa yang kita lakukan nanti, itu harus dipikir terlebih dahulu. Fakir qoblaan takzima. Jadi sebelum kalian bertindak, maka pikirlah terlebih dahulu. Apakah ini baik untuk kita? Apakah ini malah jadi hal yang buruk buat kita? Kita harus pandai menjaga diri kita sendiri dan juga keluargamu, kata Allah. Maka sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya kita yang menjaga diri kita dan keluarga kita, agar keluarga kita juga tidak termasuk ke orang-orang yang zalim. Nah, di sini ada terjemahan atau kosakatanya yang dari surat At-Tahrim ayat berapa tadi? Ayat berapa? 66. Ayat 66. Ku, mama anak lapal ku. Peliharalah. Wakuduha. Giladun kasar, sadidun la yangsuna yu'marun. Ya, boleh dicatat terlebih dahulu. Terjemahan atau kosakata dari surat At-Tahrim ayat 66.
Ini dijelasin lagi. Dalam ayat ini Allah merintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah dan Rasulnya agar mereka menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, yaitu dengan taat dan patuh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, dan mengajarkan kepada keluarganya supaya mereka melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarangnya, sehingga mereka selamat dari kobaran api neraka. Di dalam satu riwayat dinyatakan pada saat ayat ini turun, Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dan bagaimana menjaga keluarga kami." Lalu Rasulullah bersabda, "Laranglah mereka mengerjakan sesuatu yang kamu dilarang melakukannya, dan serulah mereka melakukan sesuatu yang kamu diperintahkan oleh Allah melakukannya." Lalu Ibnu Abbas menafsirkan dengan "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Beramallah kamu taat kepada Allah dan takutlah kamu akan maksiat kepadanya, dan perintahkanlah keluargamu dan dengan mengingat Allah, niscaya Allah akan melepaskan kamu dari api neraka. Sedangkan menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ajarkan dirimu dan keluargamu kebaikan dan didiklah mereka. Begitulah cara menghindarkan mereka dari api neraka. Terdapat kembali di surat Toha ayat 132. Coba Rangga Barik Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amr ahlaka bil salawati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu nasquku wal akhiratu littaqwa. Artinya, dan diperintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umru ahlaka bis salawati wastabri 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ini ada terjemahan kembali. Wa umru dan perintahkanlah, wasqobir dan bersabarlah, la nas'aluka kami tidak memintamu, narzuquka kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Di sini ada fi'il lamar, wasbir sama ini fi'il. Isinya perintahan semua. Allah melarang atau Allah memerintahkan kepada kalian umat Islam untuk apa tadi? Menjaga diri kalian. Untuk apa? Menjauhi segala larangan-larangan yang Allah berikan dan apa? Mengikuti semua perintahnya. Gitu. Terus pada ayat 132 surat apa tadi? Surat Toha ayat 132. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyeru kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat sebagaimana perintah mendirikan sholat kepada dirinya sendiri. Dalam perintah untuk tidak tergiur kepada kekayaan dan kenikmatan orang-orang kafir. Demikianlah perintah Allah kepada Rasulnya sebagai bekal untuk menghadapi perjuangan berat yang patut dijadikan contoh tauladan bagi pejuang yang ingin menegakkan kebenaran dan ketauhidan di muka bumi ini. Mereka terlebih dahulu harus menjalin hubungan yang erat dengan Khalidnya, yaitu dengan cara mengerjakan sholat dan memperkokoh jiwanya dengan sifat tabah yang sabar. Ini ada keterkaitannya dengan
bertanggung jawab. Kita sebagai manusia, di dalam surat Toha ini dijelaskan tadi bagaimana Allah memerintahkan Rasulullah Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat. Agar apa? Agar kita dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Dan agar apa? Diingatkan dengan segala apa kebutuhan manusia ini yang harus dipertanggungjawabkan, dengan segala apapun itu yang harus kita lakukan dengan rasa sabar. Ya, begitu. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa jari dzil qurba wa jaril junubi was-sahibi bijunbi wa binis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun itu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu, bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Wala tusyriku. Di situ ada kata wala tusyriku. Mana wala tusyriku? Dan janganlah kamu mempersekutukan. Wal dzil qurba. Malakat aymanukum. Muhtal. Tafadhol. Untuk kelas penjelasan ayat. Secara umum, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesamanya. Perintah ibadah ini bukan hanya ibadah ritual, yaitu ibadah yang kadar dan waktunya telah ditentukan Allah dan Rasulullah, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi ibadah juga mencakup ibadah ghairul mahdhah, yaitu semua pekerjaan yang baik yang dikerjakan dalam rangka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti membantu fakir miskin, memelihara anak yatim, dan mengajar orang yang melaksanakan dan tata cara yang tidak teratur secara rinci dan di lapangan diserahkan pada manusia, atau dengan kata lain,
mencakup segala aktivitas atau perbuatan yang hendak dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini, pada ayat surat An-Nisa ayat 36. Ini ingat ya. Jadi ketika Allah menurunkan surat ini, Allah tidak hanya menyuruh kita atau menyuruh umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat saja, tapi melakukan hal-hal yang baik lainnya. Seperti apa tadi? Zakat, puasa, ibadah haji, membantu orang-orang yang miskin, membantu tetangga yang dekat, membantu tetangga yang jauh. Lalu apa lagi? Ibnu Sabil, membantu segala seseorang yang memang perlu kita bantu. Dengan cara kita bisa memberi atau menanyakan kabarnya, memberi makan orang yang fakir, memberi makan orang fakir miskin, begitu. Berinfak, bersedekah, melakukan kegiatan-kegiatan hal yang baik yang membantu teman kita, membantu tetangga kita jika sedang kesusahan, seperti itu. Dalam hadis Bukhari riwayatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi qala fasami'tu ha'ula'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hasibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa rajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Dan seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangganya, rumah tangga suaminya, dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawab tersebut. Dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar semua itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan seorang laki-laki memimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya, dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari ini menyatakan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Dari setiap manusia ini kita adalah pemimpin. Ibaratkan seorang pemimpin, ya, imam atau kepala negara atau disebut sekarang presiden, ya, dia akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya sekarang, apa yang dipimpinnya setelah dia menjadi presiden. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seorang kepala keluarga, seorang suami dalam rumah tangga, seorang bapak nih, seorang bapak juga akan diminta pertanggungjawabannya atas apa? Atas apa yang dilakukan dia sebagai kepala keluarga atau suami. Seorang istri pun demikian, ya. Seorang budak pun demikian,
atau seorang pembantu ya, apalagi diri kita sendiri. Kita ini adalah raja dalam diri kita sendiri ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, itu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan, harus bisa bertanggung jawab. Ketika kalian perutnya lapar, tapi kalian tidak makan, malah main gitu, sakit. Apakah kalian bisa bertanggung jawab atas diri kalian? Tidak. Yang bertanggung jawab seperti apa? Ketika lapar seharusnya diisi perutnya, pergi ke makan, jajan apa, beli apa, begitu. Itu harus bertanggung. Ketika badan sakit, kaki sakit, apakah cuma kaki aja ngerasain sakit? Pasti anggota badan juga merasakan sama sakitnya. Yang sakit di kaki kok, yang nyut-nyutan di kepala, rasain nggak? Harus bertanggung jawab kita, karena ketika kita lalai atas apa yang sudah yang ditentukan, ya, tugas-tugas kita sebagai manusia ini, atau sebagai diri kita sendiri ini, kita kalau lalai akan merasakan pahitnya nanti. Begitu. Ini ada mufradatnya, ya, ada mufradatnya. Ro'in, mana ada ro'in? Mimpin. Ro'iyatihi, mimpin. Wa rajulun, wa qadimun. Pada hafal ya, insyaallah. Kandungan hadis. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga, baik kaitannya dengan diri sendiri maupun dengan orang lain secara pribadi. Seorang diberi tugas menjaga dirinya sendiri, pemuka atau imam di suatu kaum, diberi tugas memimpin rakyatnya. Jadi seorang tadi yang Anda sampaikan itu, yang Ustaz sampaikan tadi, seorang pemimpin harus bagaimana caranya mengatur rakyatnya hidup secara makmur. Bagaimana caranya yang kelaparan itu bisa diberi makan dan tidak merasakan lagi kelaparan. Dengan cara apa? Penataan suatu tempat itu pada tempatnya. Ketika orang-orang fakir miskin itu susah makan, yang dikasih makan bukan orang-orang yang udah punya, yang harus dikasih makan yang orang-orang fakir miskin ini. Begitu. Lalu suami bertugas memimpin pada menjaga istrinya. Seorang suami ketika nanti kita sudah nikah, kan sebagai ayah, begitu, kita harus menjaga istri kita. Kalau sudah punya anak, kita harus menjaga anak kita juga, ya, menjaga apapun yang ada di sisi di rumah kita. Lalu apa? Pembantu diberi tugas menjaga harta atau kekayaan tuan, dan anak diberi tugas menjaga kekayaan orang tuanya. Saling megang peran sini. Pembantu juga punya peranan, apa yang dia bisa jaga, ya, apa yang itu dia jaga, yang dari apa yang sudah ditugaskan oleh pembantu majikannya, begitu kan, itu menjadi sebuah tanggung jawab dirinya terhadap tugas-tugas yang telah diberikannya. Perilaku orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Penghayatan dan pengamalan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ayat 6. Yang pertama, selalu taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta mendidik keluarga agar selamat dari api neraka. Yang kedua, berperilaku taat dan patuh kepada perintah Allah dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, baru menyuruh orang lain. Jadi kita diperintahkan Allah selalu patuh dan taat atas perintah-perintah Allah yang telah Allah berikan kepada kita, yang Allah tetapkan kepada kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Kalau umatnya kepada Nabi Muhammad, dan berperilaku taat dan patuh. Kita nggak boleh yang namanya melanggar larangan-larangan Allah.
kita harus taat dan patuh. Jadi sekalipun itu menjadi hal yang kecil tapi itu dosa, ya kita tidak boleh. Apalagi yang besar, itu sangat Allah pasti murka kepada kita. Lalu penayatan dan pemahaman atas surat-surat Toha ayat 132. Selalu mendidik keluarga untuk melaksanakan sholat dan bersabar dalam pelaksanaannya. Sini kita harus sebagai anak kita menempatkan diri kita untuk menjaga keluarga kita dengan cara apa? Mengingatkan. Kalau ayahnya mungkin suka lupa dengan sholat jamaahnya, ajak ayahnya, ya, mah, dek, yuk sholat jamaah dulu. Walaupun itu kadang sedikit sulit gitu. Ayahnya bilang, tadi dikit lagi nih ada pekerjaan ini segala macam gitu. Ya, kadang apapun yang kita lakukan hal kebaikan itu enggak segampang membalikan telapak tangan, pasti dari tangannya, ya. Jadi di sini dikatakan kita harus selalu bersabar dalam melaksanakannya. Lalu sebelum mendidik, menyuruh keluarga untuk melakukan sholat terlebih dahulu seorang melaksanakannya. Nah, kita contohin dulu kayak kita atau keluarga adik-adik kita, gitu kan. Kan biasanya adik nih yang susah nih, ya, punya adik atau punya kakak di rumah, gitu, yang sholatnya jarang atau selalu berbuat atau berkata kasar, begitu. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Gitu. Kita mengajari, kita mempraktekkan untuk diri kita sendiri, untuk tidak berkata kasar, untuk sholat tepat waktu. Baru kita mengajak siapa? Adik atau kakak kita atau keluarga kita semuanya. Begitu. Paham? Lalu penghayatan untuk surat An-Nisa ayat 36. Selalu melaksanakan ibadah baik dalam artian sempit, mahdah dan luas, ghairu mahdah. Jadi disampaikan gitu kan, ibadah baik yang sempit itu contohnya ya seperti kita melaksanakan keseharian kita gitu. Contoh kita sholat, kita puasa, kita zakat gitu kan. Untuk yang ghairu mahdah yang lebih luas lagi, masih banyak. Yang membantu tolong-menolong sesama muslim, membantu fakir miskin, tidak menghardiknya, seperti itu. Lalu selalu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini juga masuk nih. Ya. Kita tidak boleh membangkangi kedua orang tua kita harus nurut ya. Dengan apapun yang udah orang tua kita suruh, kita perintahkan. Gitu. Jangan ada kata gitu. Itu tidak boleh. Selalu berbuat baik kepada karib kerabat. Nah, ini semua saya tulis kelas ini kita karib kerabat. Ya. Walaupun tidak ada ikatan satu darah, tapi kita sama umat Islam atau umat Muslim, ya. Umat Nabi Muhammad. Kita saling tolong-menolong, saling membantu, ya. Saling jaga ukhuwah Islamiyah kita, begitu. Selalu berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga baik yang dekat atau yang jauh, teman sejawat atau ibnu sabil dan hamba sahaya. Jadi kita lagi-lagi diperintahkan Allah, ya, kita harus berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga baik yang dekat atau yang jauh. Karena apa? Rasulullah saking lebih dekatnya Rasulullah ini kepada anak-anak yang yatim. Bahkan sampai Rasulullah ini sampai dicintai sekali dengan anak-anak yatim. Karena apa? Kemurahan hatinya, kedermawanannya, dan rasa sayangnya. Dan orang-orang miskin. Rasulullah juga tidak memperhitungkan beberapa hal untuk membantu orang miskin, memberi makan, dan lain sebagainya. Kita sebagai umatnya harus mencontohkan hal-hal baik yang seperti itu. Lalu menjauhkan diri dari sifat dan sikap sombong. Kita harus menjauhi sifat-sifat tercela seperti ini. Ya. Apapun dimanapun kondisi kalian harus bersikap rendah hati, jangan terlalu menyombongkan diri. Karena semua apa yang Allah berikan ini adalah titipan. Ya, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ada. Ya.
Kan Allah itu menciptakan manusia itu di dunia kan. Jadi seluruh manusia di dunia ini itu diminta pertanggungjawabannya ya semua manusia. Iya, betul. Jadi yang Allah ciptakan turun ke bumi ini masing-masing mempunyai perannya masing-masing. Dari setiap contoh manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk bukan untuk bertanggung jawab. Kenapa Allah menurunkan manusia ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Lalu apa lagi tugasnya? Beribadah, menjauhi larangannya dan mentaati segala perintahnya, begitu kan? Ya, lil abdu, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi tanggung jawab setiap umat manusia. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, siapa yang bertanya? Bintang Giovanni mana? Nah, Bintang Giovanni, coba Anta jelaskan secara singkat dalam kandungan surat At-Tahrim ayat 6. Iya. Ya, ada yang bisa? Surat At-Tahrim ayat 6. Ya, Anta. Surat Al-Karim ayat 6 memerintahkan untuk menjaga keluarga-keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan untuk mengajak keluarganya kepada hal-hal yang dilarang Allah. Menjaga dirinya terlebih dahulu, lalu menjaga keluarganya. Begitu. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikaji ulang kembali dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Jangan pernah sampai kita merasa bosan untuk terus belajar, karena pembodohan itu akan terletak pada orang-orang yang malas, dan orang-orang yang berpikir lebih jauh ke depan itu insya Allah akan apa? Akan diperluaskan pengetahuannya. Mungkin ada fakot qabla nahtatim haya doa kufal majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.